Wah, ini kebunnya bagus nih, besar nih. Suasana di sini sepi, sejuk. Selamat pagi guys, selamat pagi semeton. Saya sekarang berada di Jepang nih. Sebuah tempat menyenangkan memain drone di sini ya. Dan ini bagus tempat main drone nih. Dan ini drone saya nih tuh. Saya sudah siap drone di sini. Ini drone DJI Avata ya. Ini mau terbang di sini sambil ngilang stres. Ya guys. Ini paling bagus ini. Hobi yang paling mahal. Ya begitulah, nikmati hidup lah. Tempatnya luas nih, luas tempatnya, ada kayu-kayu nih tuh. Nah, sekarang drone-nya sudah mulai naik nih. Dan di sebelah kanan itu terlihat saya duduk di sana. Ini saya sambil mengendalikan drone. Dan saya memutar-putar dulu, mau masuk ke samping-samping daripada pohon ini. Ini lumayan sulit ini menjadi pilot drone. Ini daun-daun daripada kayu-kayu ini, pohon ini sudah jatuh nih semua nih. Karena mau musim dingin. Dan saya mau ke sela-sela dari pohon ini. Nah, itu ada sepeda saya itu yang kuning itu. Kamu lihat ya, itu kanan-kanan. Oh, itu sebentar saya lihat. Dan saya belok ke sini. Dan mataharinya bagus. Oh, itu ada jembatan merah di sana. Tadi saya naik sepeda sana. Saya sekarang main drone di bawah jembatan itu di samping. Saya mau belok kiri dulu dan mau putar-putar. Ini bersih sekali ini. Seperti saya punya ini tempatnya. Tidak ada orang di sini. Padahal pemerintah punya ini. Karena orang Jepangnya sedikit. Saya jadinya di sini main drone. Ini kayunya hijau. Tempat duduk saya aja duduk sendiri nih. Jadi saya duduk sana. Wah, menyenangkan main drone nih. Ini hobi paling mahal nih. Beli drone mahal. Kemarin nyemplung drone saya 2 di sungai. Gara-gara orang mancing itu, sial kakek itu. Terus saya beli baru ini. Sekarang tidak berani main di atas sungai, main drone. Sekarang di atas taman. Di Jepang main drone. Oh, itu saya itu. Naik dulu sedikit lah. Ini tangan gemetar nih nyopir ini. Naik dulu, naik. Ini sudah 20 meter. 25 meter. 30 meter. Sudah 40 meter. Wah, ini hampir 50 meter nih. Tinggi sekali nih. Kaki gemetar nih, tangan gemetar ini nyopir. Waduh. Itu di sebelah kayu-kayu itu ada sungai di sana. Saya nggak berani bawa drone di sana. Ini saya putar-putar dulu. Tinggi sekali ini. 60 meter. Waduh, 70. Sampai 100 meter tingginya. Aduh. Mutar kaki, mutar. Aduh. Turun. Wah, kan sepi kan? Nggak ada orang di sini. Jadi enak di Jepang itu, enak tempatnya. Pagi-pagi harus main drone sini. Kalau siang nanti banyak uji siang sini. Jadi susah sedikit. Saya ke depan dulu nih. Ada apa di depan? Oh, di depan juga bagus rumputnya. Itu ada bangunan apa itu? Itu bendung itu, di sana ada bendungan. Itu ada sungai besar di sana. Kalau hujannya hebat, itu airnya supaya mengalir. Dibuka pintu bendungannya, airnya bisa mengalir ke Tokyo gitu supaya tidak banjir. Sekarang saya ke depan dulu. Terus ke depan itu ada semak-semak itu di depan. Itu ada semak belum dibersihin ini. Wah, mungkin ada ular besar di sana, ular piton, ular kobra, ular hijau, semua ada di sana kali tidur. Saya nggak berani sana. Belok. Ini ketinggian ini hampir 60 meter di atas taman ini. Wah, enak ini kalau bisa nyopir drone. Ini drone yang saya beli ini lumayan mahal ini, tapi saya nggak mau bilang harganya. Nanti kamu cemburu nih masalah harga lagi. Yang penting kamu nonton aja ini videonya. Begini suasana Jepang bersih. Tidak ada sampah. Orangnya tertib buang sampah. Di sini kalau buang sampah orang asing dimarahin. Disuruh pulang ke negara sendiri. Makanya ikut aja aturan di Jepang supaya aman. Supaya dia senang. Sekarang ke depan lu udah hijau kan, hijau rumputnya. Kamu tahu lihat saya di mana duduk. Kalau bisa lihat saya duduk di sana,
Di mana saya mau bayar kamu 1 juta yen bisa bayar kalau lihat saya duduk. Di mana saya? Nggak lihat kan? Ya memang nggak ada saya di sana. Saya mau belok kanan. Mau ke bawah pohon ya. Wah ini nih susah nih. Kalau ini nabrak kayu nih bisa rusak nih drone-nya. Tapi kalau rusak beli lagi. Kalau ada uang bisa bond di sini juga. Di big kamera bond. Ini saya mau jalan sini. Waduh, untung nggak ada orang ini. Ini kesini nyopirnya. Takut sedikit keluar lah. Nggak, jangan keluar. Lurus saja depan dulu, mumpung sepi nih. Trik main drone itu pagi-pagi jam 6 sampai jam 9 supaya nggak ada orang. Dan main drone-nya hari Senin supaya orang semua kerja kan. Jangan main drone hari Minggu. Kalau hari Minggu sama Sabtu main drone, orangnya pada olahraga ini di kebun ini. Jadi kan kalau ada orang banyak nggak boleh main drone di Jepang. Ketat. Jadi kita cari tempat-tempat waktu sepinya main drone-nya. Nah masuk sini. Nah saya berada di sebelah kanan. Mau putar dulu. Ini ketinggian drone-nya kira-kira 5 meter. Nah itu ada kakek olahraga sendiri tuh. Waduh dia tutup telinga dia. Mungkin bising ya lihat. Dengar suara drone-nya. Ini tinggi nih, naik lagi saya nih. Ini kira-kira 50 meter di atas permukaan daripada taman ini. Dan saya akan ke depan terus mengikuti arah drone ini. Maksudnya sih mau belok kanan sih. Tapi enggak ke depan aja dulu . Nah, saya baru kelihatan sekarang di sebelah kanan. Yang ada meja hijau, meja putih. Bukan meja, kursi itu. Nah, itu saya duduk sana. Sambil jadi pilot daripada drone ini. Dan saya dapat rekomendasikan drone yang paling bagus itu ya. Merek DJI ya. Ini made in Cina kali. Tapi ini kualitas paling nomor 1 di antara drone. Itu menurut saya ya. Karena drone ini bisa terbang kira-kira 20 menit. Ya 20 menit sampai baterai habis itu. Satu baterai bisa kita nerbangin drone kira-kira 20 menit. Biasanya drone yang lain-lain itu nerbangnya paling banter 5 menit. Belum apa-apa dia sudah habis baterai. Dan trik kedua kalau nerbang drone, kalau sudah setengah kekuatan baterainya kira-kira 50% lah, harus kembalikan drone-nya. Karena takut dia kalau habis baterainya dia bisa ngambak drone-nya, hilang dia. Gitu. Atau dibawa angin. Nah, saya mau masuk ke sela-sela daripada pohon ini. Ini pohon apa atau kayu apa ini nggak tahu saya. Tapi yang daun-daunnya sudah jatuh itu mulai, itu kayaknya sih pohon sakura ya. Nah, saya mau ke depan. Wah, ini susah nih mengendalikan drone di sela-sela daripada kayu ini. Keluar lah. Takut kena jebakan daripada setan kayu ini. Nanti pecah drone-nya kalau dia nabrak gitu. Itu saya duduk sana. Dan saya mau ke depan dulu terus. Ini ketinggian drone ini kira-kira sekarang ini 5 meter lah. 5 meter gurai. Nah, ke depan dulu lagi. Dan daun-daun sudah pada berjatuhan daripada daun bunga sakura itu. Nanti kalau bulan 4 keluarlah bunga sakura lagi. Waktu bunga sakuranya mekar, saya mau main drone lagi ke sini. Tempat ini bagus. Lumayan sepi sih. Gitu. Nah, ini saya nih mau putar lagi. Dan lumayan jauh bisa jarak drone ini. Kira-kira 2 kiloan lah kita bisa mengendalikan. Dan saya mau naik lagi terus. Naik dulu lah. Ini ketinggian dari drone ini sekarang kira-kira 40 meter. Naik lagi ya. Tapi lumayan gemetar juga ya kalau drone terlalu tinggi. Ini 50 meter. Begini. Nah, turun lah.
Turun dulu, turun. Takut Itu ada sutet itu. Tiang listrik dan kabel listrik besar. Biasanya kalau kita nerbangin dekat-dekat kabel listrik besar itu ya, bisa hilang sinyal. So, wifi-nya bisa hilang dia, sinyalnya. Bahaya. Sinyal hilang, drone-nya bisa hilang dia. Nggak bisa ngendalin kan, dibawa angin. Nah, itu di sebelah kanan itu ada bangunan itu pintu air itu, bendungan. Di sana ada bendungan. Oke, teman-teman. Dan ini sudah 10 menit kira-kira saya mengendalikan drone. Mau putar lagi sini. Itu ada semak-semak sebelah kanan. Di depan itu ada rumah. Bukan rumah, itu mungkin toilet kali ya. Tempat buang air kencing sana. Di Jepang di mana-mana ada toilet gratis. Tempat umum atau tempat istirahat begini, seperti kebun begini. Ini kebunnya di aspal hot mix, bersih, yang ada sampah. Nyaman hidup di sini. Nah, ke depan dulu, mau ke celah-celah daripada pohon ini. Mau coba dulu. Atau kita putar aja dulu Mau lihat posisi saya di sebelah mana. Nah, kita masuk dulu ke dalam pohon ini. Pelan-pelan aja. Dan harus tenang ini mengendalikan drone. Tenang sambil waspada. Ini ketinggian drone-nya kira-kira 5 meter di atas permukaan tanah. Ini masuk ke celah-celah pohon, dan yang warna hijau di depan itu WC itu. Kenapa pohon diikat merah ya? Mungkin mau ditebang kali ya. Ini jalanan setapak. Saya ke depan terus. Wah, ini kemana keluarnya nih? Ke sini aja. Takut sedikit nggak bisa keluar ini. Yang gini pohonnya kering. Dia kering. Dan sebentar lagi saya akan keluar dengan drone-nya. Wah. Nah, saya sudah keluar dari celah-celah pohon tadi. Dan saya memutar ke sini. Sebelah kanan. Terus ini beberapa pohon masih ada daun yang hijau. Ini masuk ke celah pohon ini. Pelan-pelan aja, nggak usah keburu-buru. Dan itu ada sepeda saya sebelah kanan. Itu yang kuning itu sepeda saya. Sebagai sepeda tadi ke sini. Dan rumputan hijau ini baru saja dipotong kayaknya nih. Pakai mesin pemotong oleh pemerintah setempat sini ya. Ini. Di Jepang kita wajib bayar pajak. Perorangan, perusahaan semua bayar pajak. Tapi pajak itu benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah untuk fasilitas umum. Beginilah seperti taman, WC, jalan, tempat membuang sampah. Semuanya disediain rapi, teratur, dan disiplin. Makanya Jepangnya maju dan bersih. Saya masuk lagi ke dalam pohon ini. Pelan-pelan aja. Wah, begini suasana di dalam pepohonan. Ini sangat menyenangkan nih teman-teman. Kalau bisa ya, nyopirin drone sangat menyenangkan. Tapi ini jadi sopir drone ini bukan instan, memerlukan waktu juga ya belajarnya. Saya juga lumayan lama untuk belajar mengendalikan drone ya. Ini susah juga ini. Tapi kalau sudah bisa, wah, senangnya bukan main ini. Jadi waktu libur atau waktu luang bisa ada hiburan lah. Ambil drone, cari tempat yang sepi, nyaman dan aman, nggak ada orang, baru terbangin drone-nya. Karena di Jepang aturannya ketat sekali. Tidak boleh sembarangan main drone. Kita harus main drone di tempat yang sepi, nggak ada orang, menjauh dari kantor pemerintahan, dari pelabuhan udara,
dari keramaian, dari properti, rumah-rumah penduduk itu nggak boleh kita terbangin drone di sini. Cepat kau tangkap di sini kalau berbuat jahat ya, karena banyak ada kamera. Benar-benar harus disiplin di Jepang itu. Ini saya terbang drone ini sedikit di daerah pedalaman ini. Saya pakai sepeda ini ke tempat ini. Kalau di daerah Tokyo ya, hampir di mana-mana tidak boleh nerbangin drone di Tokyo, dan kita harus ikut aturan itu supaya aman. Nah, sekarang ketinggian ini kira-kira 10 meter lah di atas rumput ini. Mau masuk lagi ke sana. Sekarang coba masuk ke jalan aspal ini. Mudah-mudahan nggak ada orang jalan di sini. Wah, lumayan bagus ini. Aspal ini hot mix sih. Ke depan dulu lah. Wah, menyenangkan nyupirin drone. Oke, dan kita keluar dari sini. Kemana tembusnya ini? Waduh, ini kayunya nggak ada daun ini. Daunnya sudah pada hilang nih. Antara daun gugur atau kayu memang kering ini. Mungkin kalau di kampung saya di Bali ini bisa ditebang nih pakai kayu bakar ya. Bisa pakai masak nasi deh kayunya. Dan saya keluar. Dan ini juga jalanan di aspal. Memutar dulu. Oke, sampai sini bro.